Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pembelajaran IPA kali ini Pak Ferry akan mulai dengan menjelaskan apa yang Pak Ferry share tadi. Yang Pak Ferry share tadi itu adalah perencanaan penugasan. Nah, nanti coba dilihat. Sudah terlihat? Belum Pak. Belum. Oke. Belum Pak. Masih loading mungkin ya. Ini sudah ya? Sudah belum? Belum. Belum. Sudah Pak. Udah. Oke. Ya Pak. Oke, coba diperhatikan di sini untuk kelas 8 untuk IPA-nya bab 1 itu ada 2 materi. Jadi untuk penugasannya juga ada 2. Di sini dimulai dari gerak suatu benda ya, konsep gerak. Nanti ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton materinya. Kemudian tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan adalah tugas terstruktur 1 bab 1 dan tugas produk 1 bab 1. Di sini untuk penilaiannya kan kemarin sudah dijelaskan Pak Ferry bahwa penilaian itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini untuk pengetahuan dan ini untuk keterampilan. Kapan pengumpulannya? Pengumpulannya itu terakhir tanggal 28 Juli, sedangkan untuk tugas produknya tanggal 4 Agustus. Bagaimana dengan materi selanjutnya? Nah, materi selanjutnya itu adalah mengenai tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, gerak pada hewan dan tumbuhan ini dan sistem gerak manusia di sini tugas terstruktur 2 itu terakhir dikerjakan tanggal 4 Agustus. Nah, tugas produknya sudah gabung dengan yang tadi. Kemudian tanggal 4 Agustusnya di sini bertepatan dengan Google Classroom. Ini kita adakan ulangan harian. Jadi ulangan hariannya waktu Google Classroom. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Atau sudah jelas? Halo? Ya. Sudah ya. Nah, sekarang ada yang tanya tadi itu, Pak, ini dikerjakan semua atau enggak? Nah, ini akan saya tampilkan di sini. Ini sudah terlihat Google Classroom? Sudah. Kelas berapa yang saya buka? 8A. Oke, kelas 8A. Nah, di sini contoh saja ya. Di sini sama dengan kelas yang lain isinya. Kalian buka tugas kelas. Nah, tugas kelas di sini untuk bab 1 ini ada yang tanya, Pak, ini tugasnya apakah dikerjakan semua? Iya. Jadi ini ada materi. Ini ada materi. Ini ada materi. Terus tugas terstruktur 1. Nah, ini yang dikerjakan tadi untuk bab 1. Ya. Untuk bab 1 tugas terstruktur 1 dan dilanjutkan bab 1 tapi tugas terstruktur yang kedua karena materinya ada 2. Terus untuk kuis ini coba-coba aja ya, digunakan untuk latihan boleh, tapi ini tidak wajib. Nah, yang wajib itu ini. Yang wajib itu 3 ini ya, tugas terstruktur 1, tugas terstruktur 2, dan tugas produk bab 1. Ini yang wajib dikerjakan. Nah, di sini itu kadang ada yang sudah mengirim. Nah, di sini bab 2-nya juga sama, tapi untuk bab 2 di sini kalau dilihat materinya ada banyak. Tapi tugas strukturnya cuma 1, tugas struktur 1 dan tugas produk bab 2. Nah, di sini lihat ada yang sudah menyerahkan. Saya lihat ya. Namanya siapa? Nurlita Sari. Mana Nurlita Sari? Saya pengen lihat. Ada yang Nurlita Sari.
Nurlita Sari, kelas 8A. Bu, kelas 8A ada yang namanya Nurlita Sari. Halo, Nurlita Sari. Ada Nurlita Sari? Oke. Nurlita Sari, tolong jangan pencet kirim kalau tidak ada pekerjaannya. Ya. Jadi nantinya begini kosong. Kalau kosong ya tidak ada nilainya ya. Jadi ini harus saya kembalikan lagi. Baru nanti kamu kirim dengan jawabannya ya. Jangan kirim aja, tidak ada jawabannya. Paham, Nurlita Sari? Yang lainnya juga paham? Paham, Ustaz. Oke, jangan dipencet-pencet ya. Nanti dikiranya sudah ngerjakan, padahal tidak ada isinya. Nah, jadi nanti biar kalian tidak bingung, ini saya jelaskan. Yang dikerjakan yaitu tugas terstruktur dan tugas produk di setiap bab. Di sini juga sudah ada tugas terstruktur 1 bab 3, tugas produknya bab 3. Nah, kapan ini menyelesaikannya? Sesuai dengan target di sini. Nah, targetnya di sini tadi yang Pak Ferry kirim. Nah, di sini ada targetnya tanggal 4 Agustus. Berarti kan masih ada waktu. Terus kemudian untuk yang materi pesawat sederhana bab berikutnya, maka tugas terstruktur bab 2-nya tanggal 1 September terakhir. Tugas produknya tanggal 1 September terakhir. Pak, apakah boleh Pak mengumpulkan sebelum tanggal itu? Oh, sangat boleh ya. Tanggal 4 Agustus diberikan, tanggal 5 sudah selesai, boleh sekali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tentang Google Classroom, jadi biar tidak bingung, Google Classroom dan penugasan. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak, kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sampai mana? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kita sampai mana? Sampai mana? GLBB. Oke, GLBB. Nah, GLBB kemarin syaratnya apa di sini? Ada perubahan kecepatan. Iya, ada perubahan kecepatan tiap waktu, betul. Ini kok tidak berfungsi dengan baik. Oke, GLBB tadi syaratnya apa? Syaratnya tadi ada perubahan kecepatan atau biasa disebut dengan adanya percepatan, ya kan? Nah, untuk percepatan ini kemarin rumusnya apa? Siapa yang masih ingat bahwa A sama dengan ada perubahan kecepatan kan ya, berarti V2 min V1 dibagi T2 min T1. Nah, ini kemarin seperti ini. Ya, masih ingat ini? Masih ya? Masih? Halo? Nah, di GLBB ini ada rumus, 3 rumus GLBB ya. 3 rumus GLBB itu yang pertama itu tentang kecepatan pada waktu T. Artinya
di sini dia itu ditanya ketika ada kendaraan dengan percepatan tertentu, nanti pada 5 detik atau 10 detik dia akan mencapai kecepatan berapa. Nah, itu kita menggunakan rumus ini. PT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, di sini PT itu adalah kecepatan akhir. Nah, V0 adalah kecepatan awal dan A adalah percepatan dan T adalah waktu. Oke, sampai sini ada yang bingung enggak? Ini akan saya print screen dan akan saya share di bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya itu ada mobil, dia melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Kemudian mobil itu dipercepat tiga meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah 10 sekon? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita mulai dari diketahui dulu. Diketahuinya itu V0-nya sudah ada 2 meter per sekon. Lalu, apalagi yang diketahui? Halo? Apalagi yang diketahui ini? Halo? Percepatan. Oke, percepatan. Nah, karena percepatan, maka nilainya positif, tetap 3 meter per sekon kuadrat. Kalau perlambatan, contohnya direm, maka ini ditambahi minus, ya, ditambahi min, karena dia diperlambat. Lalu ada apa lagi? Yaitu T atau waktu, waktunya 10 sekon. Nah, yang ditanya berarti apa? Kalian harus tahu, ini dapat poin, mengerjakan ini dapat poin, tahu yang ditanya dapat poin. Ditanya apa ini? V akhir. V akhir itu apa? V T, ya. Nah, sekarang dijawab di sini D3. Oke, pakai rumus yang tadi ya. PT sama dengan V0 ditambah, kenapa kita pakai yang ditambah? Karena ini percepatan, dia positif. Plus A dikali T. Ingat ya anak-anak, perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi V0-nya ditulis dulu 2 ditambah dikasih kurung di sini 3 dikali 10. Nah, sama dengan 2 ditambah 30 sama dengan 32. Jangan lupa satuannya kecepatan adalah meter per sekon. Di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Jadi ini untuk rumus pertama GLBB, yaitu menentukan kecepatan akhir.
Kita kembali lagi. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Nah, rumus yang kedua itu tentang jarak tempuh. Nah, jarak tempuh pada waktu T. Artinya, kalau soal tadi itu dilanjutkan dengan pertanyaan berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut, maka kita menggunakan rumus yang ini. Rumusnya bagaimana? Nah, ini perhatikan rumusnya agak rumit, yaitu ST sama dengan V0 dikali T ditambah dikurangi, artinya kalau ditambah itu kalau percepatan, dikurangi itu kalau perlambatan ya. Setengah dikali A dikali V0T plus setengah A T kuadrat. Oke. Memang agak panjang ini, tapi tidak apa-apa, memang harus bisa ya. Seperti tadi kita lanjutkan ya. Mobil tadi kecepatan awalnya tadi 2 meter per sekon. Dia melaju selama 10 sekon. Mobil tersebut dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Tadi kan soalnya gini. Terus ditanya D2, ditanya berapakah jarak tempuh pada waktu 10 sekon. Jarak pada T10 sekon. Maka dijawablah menggunakan rumus PT. Rumusnya adalah ST ya. ST sama dengan tadi rumusnya ini V0 kali T ya, plus setengah A kali T ya. V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Kita lanjut. V0 nya berapa? Kita tulis 2 dikali 10. Jangan lupa perkalian dihitung dulu, maka dikurung. Kemudian di sini setengah dikali 3 dikali 10 kuadrat. Oke. Saya lanjutkan di sini. ST sama dengan 20 ditambah 10 kuadrat berapa anak? 10 kuadrat berapa anak? 100. Oke, 100 dikali setengah berapa? 50. 50 kali 3 berapa? 150. Oke, berarti di sini 150. Nah, berarti ST-nya berapa ini? 170. Satuannya apa, Nana? Satuannya apa? Meter. Oke, meter. Iya, jangan sampai salah ya, karena yang ditanya adalah jarak tempuh di sini. Jarak tempuh. Jadi satuannya adalah meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti dilihat lagi videonya ya. Oke, sekarang saya ini dulu, kirim dulu semuanya catatannya. Nah, kita akan ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu gimana, Pak? Rumus yang ketiga itu adalah rumus yang 1 dan 2 sama, tapi ketika di soal tidak ada informasi waktunya. Jadi kalau tidak ada informasi waktu, kita wajib pakai rumus ketiga, walaupun yang ditanya itu jarak ataupun kecepatan akhir. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini VT kuadrat
sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali ST. Nah, di sini ada PT kuadrat kalau ditanya PT, di sini ada ST kalau ditanya jarak. Tidak ada waktu. Iya Pak, bagaimana kan maksudnya Pak tidak ada waktu? Iya, kalau soalnya tidak ada informasi waktu. Contoh, mobil mula-mula diam. Anak-anak, mula-mula diam itu artinya apa? Makanya Iya, kecepatan awalnya yang 0 ya, diingat-ingat itu ya. Mobil mula-mula diam dipercepat dua meter per sekon kuadrat dan menempuh jarak 100 meter. Tentukan kecepatan saat itu. Nah, anak-anak dilihat di sini. Di sini bisa dilihat ya bahwa mobil itu mula-mula diam. Berarti di sini diketahui V0-nya adalah 0. Ya, kecepatan awalnya 0. Kemudian dipercepat. Nah, dipercepat berarti bukan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini jarak berarti ST, jarak itu 100 meter. Nah, ditanya apa? Kecepatan saat itu. Kecepatan saat itu berarti kecepatan terakhirnya, ya berarti VT. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada waktu, ya keterangan waktunya tidak ada. Kalau keterangan waktunya tidak ada, kita pakai rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali ST. Kita ulangi lagi, VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali percepatannya 2, jaraknya 100. Berarti VT kuadrat sama dengan 400. Sudah selesai belum? belum. Belum. Betul, diakar dulu karena VT-nya masih kuadrat. Kuadrat hilang, muncul akar. Berapa akar 400 itu? Halo, kelas 8. 20. Satuannya apa ini? Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon saja, karena yang ditanya adalah kecepatan ya. Oke, jadi satuannya cukup meter per sekon saja. Nah, saya harap dari 3 rumus GLBB tadi kalian bisa paham, karena itu sangat penting untuk mengerjakan persoalan tentang gerak. Oke. Di sini ada pertanyaan enggak? Masih pusing ya? Kalau masih pusing, direnungkan dulu, nanti videonya bisa dilihat, diputar lagi. Kali ini kita akan langsung ke pembahasan gerak lurus berubah beraturan ya. Tadi rumus-rumusnya. Sekarang sebenarnya apa sih GLBB itu? Nah nih, GLBB adalah gerak lurus yang kelajuannya selalu bertambah secara teratur atau berkurang secara teratur, sebenarnya itu. Dengan kata lain, percepatannya tetap atau A-nya tetap. Nah, kemudian untuk gerak lurus kita sudah selesai materinya.
Ada pertanyaan enggak? Gerak lurus. Kita kemarin sudah GLB, yang sekarang GLBB 3 rumus apa namanya? 3 rumus GLBB. Sekarang Pak Ferry punya soal. Nah, ini soal, tolong siapkan bukunya. Siapkan di bukunya ya. Ini untuk dikerjakan sekarang. Iya ini. Oke. Beca. Beca mula-mula diam. Kemudian dipercepat 1 meter per sekon kuadrat. Jika beca melaju selama 10 sekon, tentukan titik 2A kecepatan akhir, B jarak yang sudah ditempuh. Silahkan dikerjakan 5 menit, saya pengen tahu ya. Bisa lihat catatannya di grup WA. Oke, coba 5 menit. Ada yang mau mencoba menjawab? 10 meter per sekon. Oh ya, caranya dong. Ini namanya siapa dulu? Muhammad Iqbal Maulana Salsabil. Muhammad Iqbal Maulana Salsabil. Mau ngerjakan yang apa? Yang B? A. Oke, kita mulai dari diketahui dulu ya Iqbal. Diketahuinya apa aja ini? Diketahuinya apa dulu? Kalau ngerjakan IPA harus dimulai dari diketahui, ditanya, dijawab supaya tidak tersesat. Oke, coba ayo. Yang dimulai, yang diketahui apa dulu? Dilihat kalimat awal di sini ya. Itu ada apa? A. Diketahui A. Acceleration. Oke, acceleration ya 1 meter per sekon kuadrat. Oke, pakai bahasa Inggris ya. Waktu W. Ya? W waktu. Nggak ada waktu W itu ya, pakai bahasa Inggris. Oh, T. Ya, jangan merubah rumus ya, simbol itu sudah pasti. 10 sekon. Terus ada lagi nih satu, apa coba? Cari. Ini loh, Le. Mula diam. V0. Iya, V0-nya berapa? 0. Oke, 0. Sekarang ditanya apa berarti? P1. PT ya? Saya nulisnya ya P1. Oke. Iya, enggak apa-apa. Tapi rumusnya biar enggak bingung dengan rumus, kita samakan ya, VT. Nah, kita pakai rumus yang mana berarti, Iqbal? Apa? Pakai rumusnya berarti yang VT sama dengan apa? T sama dengan V0 tambah T ya? kali T titik atau kali 1 MPS. V0 ditambah apa? A dikali T ya, titik itu T, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian V0 nya kita masukkan berapa? 0 ya, ditambah Tambah 1 dikali 1 dikali
10 Iya, sama dengan 10 10 satuannya MPS. meter per sekon. Oke ya. Jadi itu untuk jawaban yang A. Ada yang mau menjawab untuk yang B? Saya Ustaz. Oke, siapa ya? Siapa? Java. Oke, Java. Kita akan mulai di rumusnya ya. Pakai rumus apa, Java? Rumus kedua. Ya, betul. Rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Oke, kita masukkan ST sama dengan 0 kali 0 kali 10 0 kali 10 ditambah setengah dikali 1 kali 10 kuadrat. oke. Di sini 0 kali 10 ya 0 ya, ditambah Setengah 10 setengah kali setengah kali 100. oke 50 berarti jawabannya adalah 50 meter. iya betul, satuannya meter. Oke, alhamdulillah dari contoh ini saya harap teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dua temannya yang lain ya, sudah bisa mengerjakan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang gaya. Anak-anak, gaya itu apa? Kalian pasti sudah sering ya kalian dengar gaya. Nah, ternyata di dalam IPA gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, perubahan arah, perubahan gerak, dan perubahan kecepatan benda. Contohnya, kalau perubahan bentuk itu kalian tahu ini plastisin, tahu plastisin? Tahu plastisin? Tahu. Halo, ya. Plastisin itu kalau didorong dengan cara apa biasanya? Kalau didorong, ditekan ya. Itu bentuknya bagaimana? Bentuknya berubah kan ya? Berarti itu contoh dari gaya, dia dikasih dorongan berubah. Kalau perubahan arah atau perubahan posisi itu seperti mendorong meja, menarik meja, seperti itu. Kemudian kalau kecepatan benda itu seperti contohnya adalah halo masih nyambung ya? Masih. Oke. Kalau kecepatan benda itu contohnya adalah kalian menendang bola ya. Tadinya bolanya diam, dikasih dorongan oleh kaki ya, memiliki kecepatan. Nah, di sini contoh yang lain adalah gerak dipercepat beraturan tadi GLBB ya, gaya searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Ini contoh yang lain, atau diperlambat. Oke, bagaimana cara melukis gaya? Ternyata di dalam IPA gaya itu bisa dilukiskan untuk mempermudah dalam menghitung resultan gaya. Satuan gaya itu adalah Newton. Nah, ini biar kalian tahu ya, gaya itu satuannya Newton. Oke. Kemudian gaya itu dilukis dengan garis yang berarah dengan anak panah. Nah, semakin besar gayanya maka semakin panjang. Kalau misalnya ini 100 Newton, maka kalau 50 Newton ya harus separuhnya kalau gambar. Paham ya? Oke. Titik A adalah pangkal gaya dan besar panjangnya arak panah ini namanya besar gaya. Jadi gaya digambarkan dengan apa? Dilukiskan dengan apa? Dilukiskan dengan apa? Halo, dengan arah anak panah.
Kalau ke kanan ya digambar ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri, ke atas ya ke atas, ke bawah ya ke bawah. Oke, alat ukur gaya. Ya, tapi sampai sini dulu. Ini saya sebelum alat ukur gaya. Coba di sini tuh kalau misalnya ada sebuah meja diberi gaya ke kanan 100 Newton dan ke kiri 20 Newton. Kira-kira resultannya berapa Newton? 80 ke kanan. 80 Newton ke kanan, betul sekali ya. Jadi resultan gaya itu kalau berarah, kalau arahnya berlawanan, maka harus dikurangi. Kemudian hasilnya diberikan arah yang menang. Ya, contohnya kayak tarik tambang itu, yang menang yang mana, arahnya kemana. Tapi kalau searah, maka harus ditambah. Contoh, sebuah meja ditarik 100 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kanan, maka resultannya berapa? 110 Newton ke kanan. Iya, 110 Newton ke kanan. Nah, sekarang kalau ada lebih dari 2 bagaimana? Contohnya seperti ini. Sebuah meja ditarik 100 Newton ke kanan, ditarik ke kiri 50 Newton, dan ke kanan lagi 2 Newton. Maka berapakah resultan gayanya? 70 Newton ke kanan. 52, tadi 2 saja, bukan 20. Iya. 52. Jadi 100 dikurangi 50 ditambah 2, karena ke kanan ya, ke kanan ditambah, ke kiri dikurangi. Ya, betul sekali, 52 Newton ke kanan. Jadi saya harap kalau untuk resultan vektor bisa semua. Nah, nanti kalau di SMA resultan vektor akan lebih beragam ya, ada sudutnya dan lain sebagainya. Oke, sekarang alat ukur gaya. Alat ukur gaya kalau kalian tahu ini namanya dinamometer atau neraca tugas ya. Kalau dikasih beban dia akan molor. Nah, di sini ada Newton. Nah, di sini berarti bendanya ada di angka 5, berarti ini bilangnya apa? Bilangnya adalah gayanya 5 Newton. Nah, benda ini punya gaya, namanya gaya berat karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Oke. Nah, di sini kok 50 gram. Nah, di sini nanti ada berat sama gaya itu persamanya ada di mana? Ini tadi sudah ya, gaya yang segaris dan sejalan. Macam-macam gaya. Nah, gaya itu ada macam-macam ya. Ada pertama itu sebenarnya dibagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa sentuhan. Sekarang saya tanya, gaya otot ini contohnya adalah gaya oleh otot tubuh kita bisa mendorong dan menarik. Ini termasuk gaya sentuh atau gaya tak sentuh? Gaya otot termasuk gaya sentuh atau tak sentuh? Tak sentuh. Gaya sentuh. Gaya sentuh. Iya betul, karena untuk mendorong dan menarik suatu benda dengan otot kita perlu menyentuh benda itu. Kalau tanpa menyentuh namanya itu telekinetik, benda adanya di film saja. Jadi gaya otot itu harus disentuh. Nah, kalau gaya magnet, coba magnet itu bisa menarik atau menolak magnet lain, itu perlu sentuhan atau enggak? Enggak. Nah, maka gaya magnet itu disebut gaya tak sentuh. Nah, contohnya gravitasi juga. Kalian itu tanpa disentuh oleh bumi itu kalian tetap jatuhnya ke bumi ya. Dari atas itu pasti jatuhnya ke bumi. Nah, gaya gravitasi itu gaya tak sentuh. Kalau gaya mesin itu gaya sentuh. Gaya listrik di sini gaya tak sentuh. Gaya pegas itu gaya sentuh. Jadi ada macam-macam gaya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada salah satu contoh gaya sentuh lainnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Coba saya mau tanya, kalau permukaannya semakin licin, gaya geseknya besar atau kecil artinya?
semakin kecil. Betul ya, kalau licin itu artinya gaya geseknya kecil. Nah, tapi kalau semakin kasar maka gaya geseknya semakin besar. Gaya gesek itu dibagi menjadi dua jenis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek saat benda belum bergerak. Contohnya apa? Kalian pernah nggak menaruh suatu benda di buku, di atas buku, lalu bukunya dimiringkan, ternyata bendanya tidak bergerak, artinya dia sedang melakukan gaya gesek statis. Tapi dalam kemiringan tertentu bendanya bergerak, maka sekarang benda itu sedang bekerja gaya gesek kinetis. Nah, itu contoh dari gaya gesek statis dan kinetis. Jadi gaya gesek statis itu gaya gesek ketika benda itu belum bergerak. Kalau gaya gesek kinetis adalah gaya gesek ketika benda sudah bergerak. Sekarang saya tanya, contohnya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contoh yang kamu ketahui, gaya gesek yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Menghapus tulisan. Menghapus tulisan, oke, menghapus tulisan itu ada gaya geseknya. Nah, kira-kira itu statis apa kinetis waktu gosok? Enggak, waktu gosok itu. Kinetis. Iya, karena sedang bergerak. Nah, gaya gesek yang dapat dimanfaatkan itu contohnya adalah ketika ini ya, rem sepeda atau mobil. Nah, itu ada gaya gesek supaya menghentikan laju roda. Nah, gaya gesek yang bekerja ya tentu saja gaya gesek kinetis. Itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Oke, sekarang kalau yang merugikan tuh contohnya kayak yang mana? Yang merugikan itu contohnya ya ban sepeda kita itu kan bergesekan dengan aspal ya setiap hari. Nah, lama-lama kan menjadi aus ya. Itu contoh gaya gesek yang merugikan. Oke. Nah, gaya pada jembatan. Nah, di sini jembatan cantilever, ada jembatan lengkung, dan ada juga jembatan gantung seperti ini. Ini menggunakan gaya, tapi enggak terlalu ini. Nah, sekarang perbedaan massa dan berat. Kalau kalian ditimbang, sebenarnya yang kalian lihat itu massa atau berat? Berat. Yang dilihat itu sebenarnya adalah massa, karena satuannya kilogram, ya. Jadi yang ditimbang itu sebenarnya adalah massa. Tetapi kalau nanti dikalikan dengan gravitasi bumi, jadilah itu berat dengan satuan Newton. Jadi menurut IPA tidak boleh kalian itu tanya berapa berat kamu tapi jawabnya 50 kg. Itu salah. Yang betul, kalau ditanya berapakah berat kamu, jawabnya 50 kg dikalikan dengan gravitasinya dulu. Misalnya gaya gravitasinya anggap aja 10. Berarti jawabnya adalah 500 Newton. Nah, kalau anak IPA berarti tanyanya besok, kamu habis timbang ya, berapa massa kamu? Nah, harusnya seperti itu. Nanti dia akan jawab, oh 50 kg. Tetapi kalau nanti ada yang tanya berapa berat kamu, maka kamu harus hitung dulu massa kamu yang kilogram itu dikalikan dengan gravitasi. Gimana? Sudah paham ya antara massa dan berat? Nah, coba perhatikan di sini. Kalau ada orang yang sedang nimbang, ternyata bobot massanya adalah 60 kg. Diketahui gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kalau pertanyaannya berapakah beratnya, maka jawabannya adalah
600. Iya, W sama dengan M kali G. Dikalikan dulu ya, 60 dikali 10 sama dengan 600 dan satuannya adalah Newton. Gitu. Jadi besok kalau beli gula di warung itu beli gula yang masanya 2 kilo ke tukang jualnya ya. Biar nanti tukang jualnya bingung. Oke. Enggak, itu hanya bercanda saja. Ya, kalau di tempat umum ya biasanya masih pakai berat, tapi sebenarnya kamu sudah tahu ya bahwa itu sebenarnya salah. Yang benar adalah massa yang kilogram. Kalau mau tanya berat maka harus dikalikan dulu dengan gravitasi. Oke. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang gaya, maka kita akan berbicara tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton itu berbicara tentang resultan gaya-gaya yang bekerja adalah 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Disebut dengan inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak kalau misalnya kalian naik mobil, terus kemudian mobilnya direm, padahal mobilnya tadinya melaju dengan kencang, apa yang terjadi? Halo? Halo? Kalau mobilnya sedang melaju dengan kencang, tiba-tiba direm, apa yang kalian rasakan? Badan condong ke depan. Badan condong ke depan ya, seperti terdorong. Nah, itu artinya apa? Artinya dia ingin mempertahankan geraknya, yaitu terus-menerus bergerak. Demikian juga ketika kamu misalnya berdiri di atas truk yang sedang diam, tiba-tiba truk itu melaju dengan kencang, apa yang kamu rasakan? Pasti kamu akan terjungkal ke belakang ya, karena kamu ingin mempertahankan untuk tetap diam. Oke, di sini adalah contoh dari hukum 1 Newton. Kalau hukum 2 Newton itu adalah tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dengan rumus F sama dengan M dikali A. Jadi, kalau misalnya suatu benda bermassa didorong dengan gaya tertentu, maka dia akan bergerak dengan percepatan A. Nah, contohnya seperti itu. Oke, sekarang akan saya beri contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini mana ini? Pulpennya kok nggak muncul? Oke, ini pulpennya sudah muncul. Suatu benda bermassa 20 kg didorong dengan gaya 100 Newton. Tentukan percepatan benda. Nah, di sini kita mulai dengan diketahui ya. Diketahui di sini ada massa. Massanya adalah 20 kg. Kemudian ada gaya. Gayanya adalah 100 Newton. Ditanya ini D2 percepatan. Nah, maka dijawab. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Di sini sesuai dengan hukum 2 Newton. Kalau kalian bingung, ini bisa pakai segitiga yang seperti ini ya. Jadi yang atas ini adalah F, yang ini adalah M, yang ini adalah A. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah A, maka
Apa ini rumusnya? F dibagi M. Betul, F per M-nya di sini lihat kalau ditanya A maka F dibagi M. Maka sama dengan 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 5 dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke. Ya, ini adalah aplikasi dari hukum 2 Newton. Nanti catatan ini akan saya share di semua kelas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Hukum 2 Newton. Kalau enggak, saya lanjutkan hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini sangat menarik sekali, yaitu hukum aksi dan reaksi. Hukum aksi reaksi ini adalah gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Oke, maksudnya seperti ini. Contoh, kamu menggunakan suatu roda, terus kamu mendorong tembok. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kamu bawa sepatu roda itu, kamu pakai sepatu roda, terus kamu dorong tembok. Apa yang kamu alami? Halo? Wah, ramai sekali nih. Halo? Halo? Halo. Ya, kamu pakai Ya. sepatu roda, terus kamu mendorong tembok. Kira-kira apa yang kamu alami? Kepleset, Pak. Kepleset. Oke, sebelum kepleset tuh bagaimana? Terdorong ke belakang. Terdorong ke belakang, betul. Nah, padahal kamu mendorongnya ke depan, tapi kok kamu terdorong ke belakang? Karena ketika memberikan gaya ke tembok, sebenarnya tembok itu juga memberikan gaya balik, namanya gaya reaksi. Nah, itulah yang disebut dengan hukum 3 Newton. Contohnya lagi berenang. Berenang itu kamu mendorong air ke belakang, tetapi kamu malah melaju ke depan karena arah dorongannya berlawanan dengan gerak kamu. Nah, itu namanya hukum 3 Newton. Ya, jadi apa yang kamu lakukan akan mendapatkan gaya yang sama tapi arahnya berlawanan. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Nah, ini tadi gaya berat kamu. Kalau kamu berdiri di atas bumi, maka gaya beratnya adalah dari pusat tubuhmu ke bumi. Sedangkan gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dari permukaan, ya. Di sini permukaannya, maka tegak lurusnya ke atas. Bagaimana kalau permukaannya miring? Ya, nanti gaya normalnya akan miring, tetapi gaya beratnya tetap menuju ke gravitasi bumi. Oke. Nah, kalau melihat seperti ini, maka besarnya gaya berat itu akan sama dengan gaya normal tapi arahnya berlawanan. Ini seperti hukum 3 Newton tadi, ya. Jadi benda yang diam di atas meja itu dia akan memiliki berat ke bawah sama dengan gaya normalnya yang ke atas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini kita kurang materi tentang sistem gerak pada manusia, ya, seperti tulang, rangka, sendi. Nah, ini nanti akan saya share di Google Classroom dan kalian sudah bisa mengerjakan Google Classroom yang bagian tugas struktur dan tugas produk di sini, ya. Ini ada tugas terstruktur halaman 7 dan halaman 10. Kalau tugas terstruktur 2 adalah aktivitas 8.1.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, di sini oke, cukup tulis kelas dan hadir ya. Kemudian kalian boleh lift. Pak, belum ada buku. Ini ada pertanyaan ya. Di sini sudah ada bukunya ya di Google Classroom. Sudah saya berikan PDF-nya sementara. Kalian bisa buka di situ. Oke. Ya, silahkan boleh lift sebelumnya, tapi silahkan tulis kelas dan hadir saja. Nggak usah nama, kelas dan hadir saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,